semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatin Nur Hidayah. Saya perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Semarang. Nah, di video kali ini saya akan membahas yang lagi membumi sekali, yaitu mengenai coronavirus atau COVID-19. Tentunya buat kalian semua pasti sudah mengetahui apa itu coronavirus. COVID-19 adalah penyakit menular yang baru saja ditemukan. Nah, virus inilah yang baru saja ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 ini yang membuat seluruh dunia, tentunya Indonesia pun mengalami yaitu pandemi untuk mengatasi atau untuk mencegah agar rantai penyebaran COVID-19 semakin menurun. Jadi ini yang menjadi suatu pandemi di mana di seluruh dunia, terus di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Yang pertama yaitu demam, yang kedua batuk, yang ketiga flu atau beringus, yang keempat itu merasakan lemas, yang kelima yaitu sesak nafas. Nah, itu tadi adalah sebagian gejala-gejala COVID-19. Pasti kalian berpikiran itu adalah gejala yang wajar yang seringkali dirasakan oleh orang-orang atau bahkan masyarakat sekitar ketika dia mengalami influenza, gitu kan. Tapi di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan antara influenza dengan COVID-19. Nah, langsung saja saya akan membedakan antara influenza dengan COVID-19. Ketika influenza, demam itu hanya terkadang-kadang. Akan tetapi kalau di COVID-19 itu tentu ada dan di atas 38,5 derajat Celcius. Kalau batuk di influenza itu terkadang-kadang. Akan tetapi kalau di COVID-19 itu ada, akan tetapi batuk kering gitu. Nah, kalau flu atau bahkan beringus itu di influenza tentu ada, akan tetapi kalau di COVID-19 itu tidak ada. Nah, kalau lemas di influenza itu tidak ada, karena orang yang mengalami influenza atau ketika terkena flu dan lain sebagainya itu dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi kalau dia terkena COVID-19, dia akan merasakan lemas, tidak berdaya, dia tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri gitu. Nah, kalau dia terkena COVID-19 pasti dia membutuhkan orang lain gitu. Nah, yang terakhir yaitu sesak nafas. Kalau di influenza sesak nafas itu tidak ada gitu. Dia tidak mengalami sesak nafas. Tapi kalau COVID-19 tentu ada. Karena apa? Yaitu karena kalau COVID-19 ini yang diserang pertama kali yaitu sistem pernafasan kita gitu loh. Dia melalui hidung, terus langsung masuk ke tenggorokan dia pasti mengalami sakit tenggorokan kan. Habis itu dia langsung menyerang paru-paru kita dan kita akan mengalami sesak nafas gitu. Pasti kalian kan ketika melihat berita atau bahkan melihat video-video di Instagram, YouTube atau bahkan Facebook atau bahkan WhatsApp, ya kan, kalian pasti melihat ada pasien COVID-19 yang dirawat menggunakan dan dia dipakein oksigen. Nah, di situ selang oksigen kan. Nah, disitulah yang bisa mencegah agar dia bisa bernafas secara baik, secara bisa menjadi normal lagi gitu. Karena dia kan mengalami sesak nafas gitu loh. Nah, di step ketiga itu yaitu gimana cara penularannya. Yaitu cara penularannya yaitu dari orang ke orang. Kok bisa dari orang ke orang gitu kan? Yaitu ketika saya berbicara dengan lawan saya berbicara A dengan B, ini kan berhadapan-hadapan. Nggak tahu juga kan ketika dia si A ini udah pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19, nggak tahu juga kan. Nah, dia langsung
gak sengajanya juga kalian terkena nih, kamu terkena percikan-percikan dari mulut, dari hidung, atau bahkan kalian udah pernah kontak langsung dan lain sebagainya gitu. Nah disitulah dimana rentang mudah sekali terkena COVID-19, yaitu melalui percikan-percikan hidung, mulut, atau bahkan kontak langsung. Itu yang sangat-sangat mudah kita terkena COVID-19. Jadi kita harus perlu waspada ketika kita bertemu orang yang tidak kita kenal, ya kan, atau bahkan luar daerah kalian, atau bahkan luar desa kalian, luar kota kalian ketemu, kalian harus waspada, kalian harus jaga jarak minimal 1 meter buat mengatasi atau buat mencegah COVID-19. Karena kita nggak tahu kita yang membawa virus atau bahkan orang tersebut yang membawa virus gitu. Nah, di sini saya akan mengasih tahu gimana caranya kita mencegah COVID-19, yaitu dengan cara jauhi kerumunan, jaga jarak minimal 1 meter, ya kan? Gunakan masker ketika kita keluar rumah atau bahkan ketika kita sakit. Gunakan masker, terus cuci tangan 6 langkah dengan cara seperti ini. Gosok-gosok ujung tangan, sela-sela tangan, kunci tangan, jempol, langsung kunci. Sudah beres, ya kan? Semua tidak ada yang ribet, semua itu mudah asal kita mau mencoba. Terus langsung saja ketika kalian batuk, lakukanlah etika batuk gitu ya. Itu tadi cara mencegahnya, yaitu cuci tangan 6 langkah, hindari kerumunan, gunakan masker, dan tetap stay di rumah, stay home. Jangan keluar rumah atau bahkan main di luar, karena di musim pandemi ini bukan dalam artian kalian libur, kalian di rumah itu buat foya-foya atau sana sini, tapi yaitu untuk mencegah atau memutus rantai COVID-19 ini. Nah, jadi kalian pasti berpikiran siapa saja yang mudah terkena COVID-19 ini kan? Jadi semuanya itu bisa terkena gitu loh, gak mandang kaya, miskin, sedang, tidak pernah memandang seperti itu. Dan juga gak pernah memandang antara dewasa, muda, bayi, orang tua, dan lanjut usia, dan lain sebagainya. Tidak pernah memandang semua ini, dan semua itu akan terkena, semua itu bisa juga terkena gitu kan, bisa saja terkena gitu. Nah, jadi yang rentang mudah sekali terkena itu seperti orang yang lanjut usia, yaitu di atas 65 tahun, dan orang-orang medis seperti orang yang punya riwayat darah tinggi, punya riwayat gangguan jantung, punya riwayat gangguan paru-paru, punya riwayat diabetes, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti itu harus waspada, harus pro hati-hati, lakukanlah protokol pemerintah gitu kan. Nah, jadi tapi tidak hanya orang-orang seperti itu yang harus waspada, kita semua harus waspada, kita harus pro waspada sekali, karena virus corona ini sangat-sangat membahayakan sekali, dan kita harus jaga kesehatan kita, jaga imun kita, jaga pola makan kita agar kita tetap sehat dan imun kita juga stabil gitu. Yaitu kesimpulan dari saya, tetap lakukan cuci tangan 6 langkah ketika kalian keluar rumah, atau bahkan ketika kalian di dalam rumah habis dari luar dan lain sebagainya. Ketika kalian belum cuci tangan, jangan pernah kalian langsung pegang hidung, pegang pipi, pegang benda ini benda itu, karena kita nggak tahu bahwa kita tadi udah memegang benda yang sekiranya tempat kuman-kuman ada dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian harus waspada, perlu hati-hati, dan lakukanlah protokol pemerintah. Ketika kalian keluar rumah, gunakan masker, jangan lupa, jangan pernah tinggalkan cuci tangan 6 langkah, terus
cuci tangan lama-lama itu nggak harus menggunakan hand sanitizer, akan tetapi gunakan sepunyamu di rumah seperti sabun dan lain sebagainya gitu, yang sekiranya itu bisa membunuh kuman-kuman berbahaya buat diri kita sendiri. Dan tetap stay di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan. Cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Buat kalian semua, bila ada salah dalam berbicara atau lain sebagainya, mohon dimaafkan. Dan jika kalian ada usul kita mau buat vlog atau buat video apa lagi selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar, ya kan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.